Hey guys, apa kabar? Nama gue GGRC dari Indrone Kardis, salah satu komunitas pencinta drone dan kardistri di Indonesia. Di video pertama gue ini, gue mau ngebahas mengenai Yizan X6 Tarantula. Lebih tepatnya lagi, gue mau ngebahas mengenai tutorial extending range transmitter dari Yizan X6 Tarantula. Oke, jadi modifikasi yang akan gue lakukan pada transmitter Yizan X6 Tarantula ini adalah gue akan ganti antena bawaan dari transmitternya. Karena kalau bisa kalian lihat di sini, kabel antena dari transmitternya masih ada di dalam badan dan ini nggak dikeluarin sampai ke antena. Nah, untuk itu, buat bisa ngeluarin kabel antena dari transmitter keluar dari badan transmitter, gue nantinya akan pakai ini adalah antena dari router wifi yang gua dapetin second hand, dan kalian bisa lihat di sini bahwa kabel antenanya di-extend sampai keluar sampai ke atas. Jadi antenanya transmitter ini nanti bisa disambungin ke atas. Jadi nggak ada di dalam badan transmitter lagi tapi keluar. Dan satu hal lagi, untuk nyambungin antena ini ke board dari transmitternya, gue perlu kabel ini. Jadi antena ini sendiri konektornya adalah RPSMA male, sementara kabel antena ini gue ada konektornya RPSMA female. Jadi keduanya akan digabung kayak gini, dan keseluruhan rangkaian set ini akan disambungkan ke boardnya transmitter Tarantula dengan cara disolder. Dan sedikit info aja bagi teman-teman yang nyari barang ini sendiri gue beli second dari toko online dan harganya nggak gitu mahal. Ini cuma sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah, udah termasuk antena sama pigtail konektor. Untuk ngebuka transmitter ini cuma perlu ngelepas 6 buah skrup di belakang dari transmitter. Dan ada satu hal lagi yang mau gue lakuin. Sebenarnya kalau kalian nggak perlu ngelakuin hal ini, kalian nggak usah lakuin. Gue tuh nggak gitu suka sama ini ya, kabel ini nih, kabel dari baterai menuju motherboard, karena jaraknya terlalu pendek. Jadi kalau gue perlu ngapa-ngapain ini tuh susah, gue nggak bisa taruh dia terpisah. Jadi ini mau gue extend juga, mau gue panjangin dengan kabel lain. Jadi untuk sekarang gue akan putusin dulu koneksinya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau ngelakuin hal ini, nggak apa-apa, karena ini gue sendiri, gue emang mau ngelakuin ini, mau gue panjangin. Jadi untuk sementara gue putusin dulu. Oke, langkah selanjutnya ada 8 skrup lagi yang perlu kalian lepas buat bisa mengakses bagian board yang menghandle kabel antena dari transmitter ini. Setelah mencabut 8 skrup itu, barulah kita bisa buka. Kita bisa tarik ini ke belakang. Satu hal lagi sebelum lanjut modifikasi, kelihatannya gue mau nge-remove skrup di sini biar gue bisa ngerjain ini tanpa harus nyangkut sama bagian depan. Oke, sekarang kalian bisa lihat di sini, ini adalah rangkaian board dan antena dari Yizan Tarantula. Ini adalah groundnya dan ini adalah antenanya. Jadi hal yang harus dilakukan adalah kita remove dulu kabel antena ini, nanti kita ganti dengan
RPSMA yang baru tadi. Oke guys, sekarang setelah kita cabut antena bawaan dari transmitternya Tarantula, kita akan ganti pakai kabel antena yang lain, yang baru. Antena bawaannya Tarantula tuh sama kayak kabel antena yang baru. Dia tuh ada 2 kutub yang harus disambungin. Jadi ini sama ya kayak kabel yang baru, nanti gue jelasin. Kalau ini ada salah satu kabel yang harus dihubungin ke kutub sini, sama yang di dalamnya lagi harus ke kutub sini. Jadi kabelnya tuh kelihatannya kayak gini. Sorry. Oke, gue ukur sekalian. Jadi nanti gue akan buka kabel dari antena yang baru ini di 2 tempat. Satu di sini karena harus gue hubungin ke kutub yang ini, sama satu lagi di sebelah sini buat gue hubungin ke kutub yang depannya. Nah, karena kabel ini lumayan panjang, kelihatannya gue harus potong. Jadi gue nggak akan pakai seluruhan kabel ini, mungkin gue potong di bagian, coba ya, mungkin gue ukur dulu. Ini kira-kira di sini kali. Soalnya gue nggak mau terlalu panjang juga, akan mengakibatin tekanan pada solder joint nanti. Sama gue juga nggak gitu mau terlalu panjang karena gue takut ini kena ke sini ya. Jadi mendingan pendek aja. Mungkin gue harus potong di sini kali ya. Oke. Nah, satu lagi gue mau jelasin. Seperti yang tadi gue bilang, kabelnya itu nanti harus dibelah di 2 bagian. Jadi coba ya lihat ya. Jadi kabel ini harus gue belah dulu di bagian sini. Bukan dibelah, harus gue buka dulu bagian sini. Insulasi pertamanya, insulasi paling luar ini bisa gue tarik. Terus gue akan dapet ini nih, dilihat dari dalam ada kayak apa ya, kumparan kabel. Nah, ini kabel ini ke kutub yang sebelah kiri tadi. Setelah gue kumpulin keluar, bentuknya kayak begini nanti kira-kira. Dia akan keluar begini. Setelah dikumpulin, dikeluarin sini, gue akan buka lagi. Ada lagi insulasi di dalam. Gue buka lagi, gue keluarin lagi satu kutub di tengahnya. Jadi ini tuh sebenarnya ada 2 di dalam. Terus gue tunjukin gimana caranya. Let's go. Oke, ini seperti yang gue bilang tadi, gue buka lapisan insulator pertama, terus di sini ada kumparan kabel. Kumparan kabel ini gue arahin ke atas karena nanti mau gue solder ke bagian board dari transmitter. Terus untuk kutub satu lagi, di dalamnya si kumparan kabel ini ada lagi insulasi. Nah, ini buka lagi satu lagi, kita strip lagi insulatornya. Kita keluarin lagi kutubnya buat ditempel di kutub yang satu lagi. Oke, let's go. Ini dia insulator yang di dalam juga udah gue buka dan kabelnya udah kelihatan, bisa diarahin ke atas sedikit ya.
Ini jadi kabel yang di dalam, ini kabel yang di luar. Dan nantinya akan kita solder dua bagian itu ke sini. Kayak gini guys. Ya, yang tadi gue bilang di awal, bagian ini akan ke sini dan bagian yang kecil ini yang di dalam akan ke kutub yang ini. Oke, setelah selesai menyolder kedua kutub itu, langkah selanjutnya adalah kita kasih hot glue gun biar sambungan antara kedua kutub nggak ada yang lepas, khususnya kalau lagi ini kan kabel ini akan kita tekuk nantinya ke belakang, jadi biar solderan ini nggak lepas kita kasih glue gun. Oke? Oke, setelah ngasih hot glue gun di tempat solder tadi, yang which is kalau gue lakuin di sini kayaknya overkill, tapi lebih baik sedikit overkill daripada nanti kedepannya solderannya putus-putus. Setelah langkah ini, karena gue mau tes, maksudnya gue mau tes si transmitter ini udah nyala belum, sinyalnya udah bisa diterima sama tarantula gue atau belum. Gue harus ngubungin dia ke baterai, which is seperti yang kalian ingat sebelumnya, gue pernah mutusin kabel baterai dari board ke battery bay-nya. Jadi gue mau ganti kabel ini karena gue bilang gue mau kabel yang lebih panjang. Jadi kabel yang gue pakai adalah kabel ini. Di dalamnya tuh ada 4 jenis kabel lagi, 4 kabel kecil. Oke, kalian bisa lihat di sini ada macam-macam warnanya, ada biru, ada putih, ada merah, ada hitam. Yang gue pakai adalah merah dan hitam karena itu kabel standar biasanya yang dipakai buat plus dan minus. Jadi gue akan potong kabel ini. Oke, sekarang setelah kabel yang lebih panjang dari battery bay ke board transmitter yang udah terpasang, sekarang gue mau cek dulu apakah ini kan udah ada power nih berarti nih. Nah, sekarang gue mau cek dulu apakah antena ini udah berfungsi atau belum. Maksudnya ngecek soldernya udah oke atau belum. Mestinya sih ini gue lakuin sebelum gue kasih glue gun, tapi gue benar-benar takut kalau koneksi solder itu lemah, jadi mendingan gue glue gun dulu baru gue tes. Kalau gitu sekarang gue perlu masang baterai ke tarantula. Habis itu kita tes apakah tarantulanya bisa nyala apa enggak, apakah nerima input apa enggak. Oke, let's go. Oke, sekarang tarantula gue udah nyala, baterai udah masuk ke dalam. Sekarang tinggal nyalain power dari transmitter. Tapi sebelum itu pastiin ya kalau mau nyalain transmitter, karena antena kita sekarang udah begini bentuknya, pastiin antena ini udah kepasang. Jadi jangan nyalain antena ini kalau jangan nyalain transmitter ini kalau antenanya belum kepasang. Oke, sekarang tarantulanya nggak in frame sih, tapi di sini ada tarantula lagi mencari binding. Kita coba nyalain. Oke, transmitter nyala, berarti masih ada power. Kelihatannya sih binding ya. Oke, gua coba tes.
Oke, ini nyala. Dan satu masalah sedikit karena tadi nyangkut ke komputer gua. Coba lagi. Oke, dan rupanya antenanya berjalan dengan baik. Sekarang waktunya nutup transmitter ini. Dan gue mau jelasin satu lagi, satu bagian yang ngegantiin ini, bagian ini nih. Karena ini nggak akan dipakai lagi, gue akan jelasin gimana cara nutup bagian atas dari transmitternya. Oke guys, sekarang langkah terakhir yang perlu kita lakuin adalah naruh antena yang baru itu di tempatnya. Nah, cuman kan ini kalau di casingnya transmitter Tarantula tuh awalnya pakai kayak gini ya, si antena palsunya ini. Nah, sekarang karena kita udah pakai antena yang panjang, antena yang itu, sekarang kayaknya kita nggak akan pakai ini lagi. Jadi gue udah bikin satu tempat buat naruh dia khusus. Dia itu bisa ditaruh di sini. Dan ini nanti ada lubangnya. Jadi kabel antena itu ke sini, terus antenanya dipasang dari atas. Kalau kalian mau bikin kayak gini juga, ini gampang banget bikinnya. Gue bikin ini dari kepingan CD bekas. Jadi ada contohnya. Jadi kayak gini gue bikinnya. Gue nggak akan nunjukin secara detail sih sampai gue harus ngebor segala. Tapi intinya begini, antena yang lama ini, antena yang palsu, dia tuh bisa dibuka, bisa dilepas. Kayak gitu. Terus taruh di salah satu bagian CD, terus kalian tracing luarnya. Setelah di tracing, kalian cari tengahnya, bisa pakai obeng kayak gini aja, cari tengahnya, terus kalian tandain tengahnya. Nanti kalian potong, di tracing begitu jadinya kayak begini. Terus dari kepingan ini barulah dibor tengahnya. Lubangnya ini sekitar berapa ya? Gue sih pakai mata bor 5 mm, cuman rupanya kelihatannya lebih dari 5 mm nih, kelihatannya 7 mm, 6-7 mm. Jadi kalian kalau kurang yakin, kalau gue sih tadi ngelakuinnya tuh 5 mm, abis itu gue coba gue lebarin sampai muat, sampai masuk ini nih, si konektor ini masuk ke dalam sini. Habis itu hal selanjutnya udah tinggal kita pasang ini ke konektor antena. Habis itu kita tutup casingnya dan kita bisa terbang. Oke, so let's go. Dan ini adalah hasil akhirnya modifikasi antena transmitter dari Tarantula X6. Dan ini adalah bentuknya, hasil akhir dari modifikasi antena dari transmitter Yizan X6 Tarantula. Kalau kalian dapatkan sesuatu yang berharga dari video ini, silahkan like video gue, dan jangan lupa subscribe ke channel gue, karena kedepannya gue akan nampilin lebih banyak lagi video menarik tentang drone, informasi seputar drone, unboxing, review, dan tutorial modifikasi macam kayak gini lagi. Jadi jangan lupa subscribe ke channel gue. Sekali lagi thank you. Nama gue GGRC dari Indrone Cardist. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.